Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah sebagaimana info yang kita share di grup bahwa malam hari ini seperti biasanya setiap malam Sabtu kita ada info atau presentasi via Zoom. Dan pada malam hari ini kita akan bicara tentang konsep kampung pintar atau program kampung pintar. Ini yang kita akan bicarakan pada malam hari ini. Kalau pada minggu lalu kita bicara tentang program haji dan umroh, tetapi pada malam hari ini kita akan bicara tentang konsep kampung pintar. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi atas atensinya kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, nama bisnis kita adalah Bos 58. Jadi bos 58 ini punya artinya bos yang mapan. Ya, 58 itu singkatan dari mapan. Ya, ini adalah harapan dan doa semoga kita semua menjadi orang yang betul-betul bos yang mapan. Teman-teman sekalian, kita di Bos 58 sampai hari ini terus membangun komunitas. Komunitas yang kita bangun adalah komunitas peduli dan berbagi. Jadi sekali lagi komunitas yang kita bangun adalah komunitas peduli dan berbagi. Alhamdulillah untuk menuju bagaimana menjadi bos yang mapan, di Bos 58 kita ada dua sumber penghasilan. Jadi di Bos 58 kita punya dua sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk menjadi bos yang mapan. Dan dua sumber penghasilan ini saling berkaitan satu sama lainnya, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah dari sistem network marketing atau sistem MLM. Dan yang kedua dari kampung pintar atau konvensional bisnis. Jadi dua sistem ini atau dua sumber penghasilan ini saling berkaitan satu sama lainnya. Kalau sistem network marketing, Bapak dan teman-teman, itu punya dua tujuan. Yang pertama adalah membangun aset atau jaringan. Dan yang kedua, membangun atau kita punya program untuk percepatan penghasilan. Jadi kalau ada yang kepingin penghasilannya cepat, impiannya cepat, hasilnya cepat, uangnya banyak, itu kembangkan sistem network marketing. Itu tujuan daripada network marketing. Sementara untuk kampung pintar juga punya dua tujuan. Yang pertama adalah sesama mitra atau sesama komunitas yang ada di Bos 58, kita saling kolaborasi usaha. Saling mempromosikan produk atau usaha atau jasa yang dimiliki atau yang lagi dijalankan oleh teman-teman yang berada di dalam komunitas. Kita saling bantu promosi, kita saling bantu menginfokan, ya kita saling bantu untuk beli, kita saling bantu untuk jual. Produk siapa? Produk sesama mitra. Dan yang kedua, Bapak dan teman-teman dan Ibu semua, tujuan daripada Kampung Pintar adalah agar kita ini bisa mendapatkan namanya passive income. Atau uang yang walaupun kita tidak bekerja, walaupun kita lagi tidur, uang akan masuk. Itu kita bisa dapatkan lewat konsep Kampung Pintar. Sekali lagi, dari network system, dengan tujuan adalah percepatan penghasilan dan membangun aset jaringan. Sementara di Kampung Pintar tujuannya adalah kolaborasi usaha dan tujuan akhirnya adalah passive income. Inilah Bapak dan teman-teman dua sumber penghasilan di Bos 58 yang memungkinkan kita semua menjadi bos yang mapan. Oke, teman-teman, tadi sudah disampaikan pada malam hari ini kita akan fokus membahas tentang Kampung Pintar. Apa itu Kampung Pintar, Bapak dan Ibu? Kampung Pintar adalah program yang kita luncurkan untuk masyarakat Indonesia agar masyarakatnya makin cerdas dan mapan. Jadi program Kampung Pintar ini kita luncurkan untuk masyarakat seluruh Indonesia supaya masyarakat Indonesia makin cerdas dan ekonominya makin mapan. Oke, kenapa
harapan kita masyarakat Indonesia makin cerdas dan mapan dengan program Kampung Pintar, karena kita akan mengedukasi masyarakat, kita akan berbagi ilmu pengetahuan dengan masyarakat, kita akan sama-sama belajar dengan masyarakat, bagaimana bahwa hari ini di mana-mana sudah terjadi transformasi atau satu perubahan Bapak dan teman-teman. Orang sudah mulai meninggalkan konsep manual, sudah mulai beralih kepada konsep digital. Nah, ini yang coba kita mau edukasi kepada masyarakat, bahwa Kampung Pintar itu adalah program edukasi dan transaksi. Jadi kita mengajarkan dan kita mau ajak masyarakat untuk sama-sama belajar bagaimana bertransaksi secara digital, Bapak dan Ibu semua, tetapi digitalnya digital bersistem. Bukan sekedar digital, tetapi digital bersistem. Alhamdulillah, BOS 58 hadir dengan aplikasi Pintar 58. Oke, Bapak dan Ibu, sekali lagi program Kampung Pintar adalah untuk masyarakat Indonesia agar masyarakat makin cerdas dan mapan, makin mengenal tentang program digitalisasi usaha, dan makin mendalami dan memahami tentang konsep transaksi digital bersistem. Bapak dan Ibu, sekali lagi Kampung Pintar ini BOS 58 hadir lewat aplikasi Pintar 58. Oke, Bapak dan Ibu, ilustrasi kenapa sampai program Kampung Pintar ini sampai ada, Bapak dan Ibu. Jadi sejarahnya Bapak dan Ibu menjadi inspirasi kenapa Kampung Pintar ini hadir. Saya punya teman di daerah, Bapak dan Ibu, anggaplah katakanlah namanya Pak Smart. Pak Smart ini dia punya toko sembako di pasar, dan ternyata toko sembakonya ini banyak pelanggan, Bapak dan Ibu. Saya cari tahu kenapa orang antri untuk belanja di warung dia. Warung dia itu kecil aja petakannya, Bapak dan Ibu, dibanding dengan petakan-petakan warung atau toko atau kios-kios yang ada di warung yang lain di sekitar beliau. Tetapi yang membedakan adalah orang antri berjubel untuk belanja di tempat dia. Saya tanya dan saya perhatikan, ternyata rahasianya Bapak dan Ibu, si Pak Smart ini rela berbagi untung. Keuntungannya ini dikembalikan 5% kepada konsumennya dari nilai pembelanjaan. Jadi contoh misalnya konsumen A belanja 100.000, 5%-nya adalah 5.000. 5.000 ini dimasukkan ke tabungan atau celengan yang sudah ditulis berdasarkan nama pelanggannya, Bapak dan Ibu. Besok lagi belanja misalkan 200.000. Berarti 5%-nya 10.000. Dimasukkan lagi ke dalam tabungan atau celengan yang berdasarkan orang yang belanja. Begitu seterusnya, Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah kapan uang diberikan kepada pelanggannya, Bapak dan Ibu? Diberikan 1 minggu sebelum bulan Ramadan. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau ada program seperti ini, apakah konsumennya mau pindah tempat? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena rata-rata hasil saya presentasi dan hasil kita diskusi, para konsumen mengatakan kami sudah dapat tabungan yang lumayan sangat membantu untuk kami memasuki bulan suci Ramadan. Ya, ini Bapak dan Ibu, Pak Smart ini dia rela untungnya sedikit, tetapi kali selalu kali banyak. Nah, Bapak dan Ibu, biasanya kalau ada program seperti ini, orang itu suka mau berbagi informasi. Dia akan ceritakan kepada teman, ke tetangga, kepada keluarga. Yuk kalau mau belanja sembako, datang ke toko si A. Nah, maka Bapak dan Ibu, tetapi yang sangat memprihatinkan Bapak dan Ibu, pemberi informasi yang lewat pemberi informasi tempat usahanya makin banyak dikenal orang, sayangnya tidak mendapatkan royalti atau bagi hasil dari yang punya usaha. Ini yang sangat miris Bapak dan Ibu. Maka inilah yang menginspirasi saya Bapak dan Ibu, bahwa harus ada satu aplikasi pintar. Ya, harus ada satu aplikasi yang bisa mewadahi antara pemberi dan penjual, dan juga mengayomi pemberi informasi sehingga penjualnya untung, pembelinya untung, pemberi informasi juga untung alias tidak dirugikan.
Jadi Bapak dan Ibu, inilah inspirasi kenapa program Kampung Pintar yang berbasis aplikasi saya keluarkan karena terinspirasi daripada usaha daripada teman saya. Oke, Bapak dan Ibu, tujuan Kampung Pintar apa aja? Tujuan Kampung Pintar yang pertama adalah tercipta masyarakat yang saling peduli dan berbagi. Ya, ini tujuan utama daripada Kampung Pintar. Yang kedua adalah mengangkat usaha warga dan pelaku UMKM. Jadi produk-produk UMKM dengan adanya program Kampung Pintar ini akan terangkat. Yang ketiga, tujuan daripada Kampung Pintar adalah sarana edukasi digital bersistem. Yang keempat, terbangun ekonomi mandiri di seputaran kampung, seputaran desa, seputaran yayasan atau komunitas yang lagi mengembangkan program Kampung Pintar. Yang kelima, menguatkan fungsi koperasi karena koperasinya nanti berbasis digital yang dengan konsep berbasis digital akan meningkatkan rasa peduli dan percaya anggota untuk koperasi itu sendiri. Dan yang keenam, tujuan Kampung Pintar adalah terjadi kegiatan amal dan sosial orang dengan tidak merasa dia harus memberi sesuatu yang besar dengan yang kecil tetapi berulang-ulang sehingga akan menghasilkan kegiatan sosial yang berimbas besar kepada masyarakat itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, inilah 6 tujuan daripada Kampung Pintar. Oke, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut. Kenapa kita harus bangun masyarakat yang saling peduli dan berbagi? Ini Bapak dan Ibu sebagai ilustrasi kalau kita lihat di masyarakat kita kalau belanja cash itu biasanya mohon maaf datang ke A, I, B, F, C dan lain-lain atau datang ke swalayan. Tapi giliran masyarakat kita mau belanja dengan sistem berhutang, datangnya kepada warung warga atau penjual yang mendorong gerobak. Nah, ini miris Bapak dan Ibu. Di saat belanja cash ke A, I, B, dan lain sebagainya, tapi saat belanja hutang, larinya ke kios warga atau masyarakat kecil. Harusnya Bapak dan Ibu ini jangan terjadi, ya. Yuk, untuk itu kita saling peduli dan berbagi. Kita bantu usaha warga. Kalau boleh Bapak dan Ibu tidak masalah kita berhutang ke warga, tetapi kita langsung menyelesaikan hutang kita. Kita sadar tanpa diminta selesaikan hutang kepada tempat kita belanja. Bapak dan Ibu, ini yang terjadi. Karena kita biasa belanja cash ke A, I, dan lain sebagainya, akhirnya Bapak dan Ibu awalnya usaha mereka kecil, lama-lama besar. Dan sebaliknya usaha warga awalnya besar karena orang sering hutang, kadang-kadang tidak sadar diri, kadang-kadang sok lupa untuk membayar hutangnya, lama-lama usaha warga hilang Bapak dan Ibu. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, tegakah kita dengan keadaan seperti itu? Harusnya Bapak dan Ibu, kata Pak Guru dan kata orang bijak, Bapak dan Ibu, harus kita kembangkan. Harus ada dalam diri kita, besarkan bisnis kecil tanpa harus mengecilkan bisnis yang sudah besar. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah yang coba kita mau bangun dengan konsep Kampung Pintar, agar bisnis yang masih kecil kita akan besarkan bersama nih. Kemudian bisnis yang sudah besar, biarkan mereka sudah besar tanpa kita harus mengecilkan. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu kata-kata yang sangat-sangat luar biasa daripada Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia. Beliau mengatakan bahwa jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati. Ya, Bapak Ibu, kalau tidur kita hari ini belum bisa menjadikan tidur kita ada uang masuk ke rekening kita, uang terus mengalir ke rekening kita, hati-hati Bapak dan Ibu. Alamat kita akan bekerja sampai mati. Maka untuk itu bagaimana caranya supaya tidur kita bisa menghasilkan uang? Insya Allah Bos 58 hadir sebagai solusi. Bapak dan Ibu, sekali lagi kita akan makin mengerucut. Apa sih tujuan atau maksud diluncurkan Kampung Pintar ini?
Tujuan daripada kita luncurkan program Kampung Pintar, Bapak dan Ibu, sudah saatnya kita semua sukses dan mapan dengan aplikasi Pintar 58. Oke, sekali lagi, sudah saatnya Bapak dan Ibu dengan aplikasi yang disiapkan oleh BOS 58 atau aplikasi Pintar 58, kita menjadi sukses dan mapan. Kok bisa? Bagaimana caranya kita bisa jadi sukses dan mapan lewat aplikasi? Oke, kita bahas satu demi satu Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu sadar kita tidak atau tidak sadar, mau diakui atau tidak diakui, hari ini telah terjadi transformasi digital. Contoh Bapak dan Ibu, untuk hari ini telah terjadi yang kita sebut dengan alat bayar. Contoh alat bayar dan toko online seperti Bapak dan Ibu. Ya, ini contoh aplikasi, ada Gojek, kemudian ada Maxim, kemudian ada juga sekarang ada namanya Merah Putih untuk ojek online. Kemudian juga sistem pembayaran ada OVO, ada GoPay, ada Dana dan lain sebagainya, ada ShopeePay dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu toko online, ada Bukalapak ya untuk orang promosi usaha, ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Inilah Bapak dan Ibu, contoh-contoh aplikasi yang mana orang yang menggunakan aplikasi ini mereka itu mendapatkan manfaat. Tetapi Bapak dan Ibu menjadi pertanyaan, potongan untuk aplikasi ini berapa persen? Rata-rata orang mengeluh. Ada yang bilang paling sedikit 7%, ada yang bilang sampai 13,4%, ada yang bilang 20%, ada yang bilang 30%. Kalau barangnya laku, itu akan dipotong sesuai dengan peraturan yang ada di aplikasi itu, Bapak dan Ibu. Sehingga yang terjadi adalah produk kita yang awalnya murah, karena potongan aplikasi itu begitu tinggi, maka mau tidak mau kita up harganya, Bapak dan Ibu. Sehingga menyebabkan harga kita tidak bersaing di lapangan. Oke, Bapak dan Ibu, memang secara penggunaannya, pengguna daripada aplikasi ini mendapat manfaat. Ada kemudahan dari sisi bayar, ada kemudahan untuk promosi usaha. Tetapi yang kalau kita lihat di lapangan, Bapak dan Ibu, yang kaya siapa dan sukses besar itu siapa? Yang kaya dan sukses besar itu adalah pemilik aplikasi itu sendiri. Sekali lagi, yang sukses besar hanya satu, yaitu pemilik aplikasi itu sendiri. Ya, penggunanya dapat manfaat atau tidak? Dapat. Ada kemudahan bayar, ada kemudahan untuk promosi produk secara online, ada kemudahan dicarikan penumpang oleh aplikasi yang sudah ada tersedia. Tetapi Bapak dan Ibu, yang kaya dan sukses besar itu hanya pemilik aplikasi. Ini fakta di lapangan Bapak dan Ibu. Ya. Sekarang kita akan lihat Bapak dan Ibu, bahkan muncul juga konsep afiliator Bapak dan Ibu. Orang yang produknya supaya kepingin laris manis, maka dipakailah orang-orang yang followernya atau pengikutnya banyak dengan konsep affiliate marketing. Yang tadi sudah potongan sudah tinggi, tetapi menggunakan lagi jasa-jasa para afiliator Bapak dan Ibu, maka ada lagi tambahan pembiayaan untuk kalau produk kita laku. Bapak dan Ibu, sehingga yang terjadi, pelaku-pelaku kecil, usaha-usaha kecil, makin tidak mampu bersaing untuk mempromosikan usaha. Oke Bapak dan Ibu, Alhamdulillah, BOS 58. Ya, sekali lagi, Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan doa dan dukungan daripada Bapak dan Ibu semua, dan harapan daripada seluruh masyarakat Indonesia, BOS 58 hadir menciptakan satu aplikasi yang mudah-mudahan aplikasi ini memberikan manfaat kepada penggunanya dan memberikan manfaat besar bagi orang-orang yang mau mensiarkan program Kampung Pintar atau aplikasi pintar yang kita siapkan. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah lihat bahwa di depan saya sudah sampaikan, hari ini telah terjadi transformasi digital. Orang sudah mulai beralih daripada manual transaksi kepada digital transaksi. Sekali lagi, Alhamdulillah dengan izin Allah, BOS 58
hadir dengan aplikasi yang canggih dan keren. Oke, apa kelebihan daripada aplikasi BOS 58 atau aplikasi Pintar 58? Yang pertama, aplikasi kita Bapak dan Ibu bisa untuk promosi usaha. Jadi aplikasi kita Bapak dan Ibu yang kita berikan kepada Bapak dan Ibu seperti Shopee, seperti Lazada, seperti Bukalapak. Dengan aplikasi yang kita berikan, Bapak dan Ibu bisa mempromosikan usaha-usahanya. Jadi kita punya aplikasi namanya MBI Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu mempromosikan usahanya ada di sini. Oke, yang mau jualan risol, boleh promosi secara online. Mau jualan apa aja, dari jualan jarum sampai jualan pesawat mobil. Yuk, di BOS 58 kita sudah sediakan wadah untuk mempromosikan usaha lewat toko online. Jadi Bapak dan Ibu, kelebihan aplikasi kita yang pertama adalah bisa untuk promosi usaha. Oke, yang kedua, kelebihan daripada aplikasi daripada BOS 58, Bapak dan Ibu, yang kita bangun dengan konsep kampung pintar, aplikasi kita juga ini bisa sebagai alat bayar. Wow, di tempat lain Bapak dan Ibu, ini toko online-nya sendiri, alat bayarnya aplikasinya sendiri. Tetapi di BOS 58, untuk promosi usaha dan alat bayar hanya dengan satu aplikasi. Oke, seperti apa alat bayarnya Bapak dan Ibu? Kita lihat. Ini contoh usaha-usaha mitra. Ada yang jualan di swalayan atau di ruko, jualan sayur, jualan ikan, jualan apa aja Bapak dan Ibu. Bagi kita yang kepingin membayar atau bertransaksi, kita cukup menggunakan aplikasi dari BOS 58. Jadi Bapak dan Ibu, kita pembayarannya cukup menggunakan aplikasi. Yang penting judulnya ada saldo yang ada di aplikasi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini luar biasa, aplikasi kita ini adalah bisa juga sebagai alat bayar untuk semua jenis usaha. Tapi ingat, aplikasi kita hanya bisa terjadi transaksi jika sama-sama memiliki aplikasi yang sama. Oke, jadi yang kedua kelebihan aplikasi kita adalah sebagai alat bayar. Yang ketiga Bapak dan Ibu, aplikasi kita ini dia sistemnya sudah terintegrasi atau digital bersistem. Maksudnya gimana? Yang mana cashback-nya bagi yang pembeli, royaltinya bagi pemberi informasi tidak perlu diminta, tetapi akan masuk ke rekening secara otomatis. Maksudnya gimana Bapak dan Ibu? Kita lihat seperti apa yang disebut digital bersistem. Bapak dan Ibu, digital bersistem adalah tugas Anda adalah menghubungkan pembeli dan penjual. Jadi penjual ini bisa aja produk-produk UMKM, warung kelontong, toko elektronik, yang jualan mebel, kemudian jualan mie bakso, ada fashion, ada laundry. Pokoknya usaha apa aja di masyarakat, di lingkungan masyarakat kita Bapak dan Ibu, kita hubungkan penjual dan pembeli menggunakan aplikasi pintar dari BOS 58. Kalau ini terjadi Bapak dan Ibu, maka kita akan lihat pembeli akan dapat cashback. Yang mengkondisikan atau penggagas program ini, dia akan dapat royalti secara otomatis. Inilah yang kita sebut dengan digital bersistem. Jadi Bapak dan Ibu, cashback bagi orang yang belanja, setiap dia belanja dia dapat cashback. Bapak dan Ibu yang penggagas menghubungkan antara pembeli dan penjual, Bapak dan Ibu akan dapatkan royalti dari setiap transaksi yang terjadi tanpa harus meminta kepada penjual. Tetapi otomatis masuk ke rekening Anda lewat sistem yang sudah tersedia di aplikasi Pintar BOS 58. Oke, Bapak dan Ibu, itu keunggulan yang ketiga daripada aplikasi BOS 58. Kemudian keunggulan yang keempat daripada aplikasi BOS 58 atau aplikasi Pintar 58 adalah Bapak dan Ibu bisa menjadikan kita kaya, sukses, mapan. Wow. Kok bagaimana bisa di tempat lain hanya pemilik aplikasi yang bisa kaya raya? Oke, penggunanya dapat manfaat.
Tetapi yang kaya raya adalah, mohon maaf, hanya pemilik aplikasi. Tetapi di BOS 58 Bapak dan Ibu, dengan aplikasi yang kita luncurkan Bapak dan Ibu, ini memungkinkan bagi siapa saja yang mau siar program Kampung Pintar, mau siar tentang penggunaan aplikasi pintar daripada BOS 58, memungkinkan dia sukses dan mapan. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Kita lihat. Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu bergabung di BOS 58, tugas Anda adalah sekali lagi, hanya menghubungkan pembeli dan penjual menggunakan aplikasi. Oke, Anda ajak yang punya usaha di tempat Anda, tukang pangkas rambut, usaha apa aja. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ajak masyarakat, yuk mulai hari ini alihkan belanja Anda. Mau beli beras, cari di dalam komunitas. Mau beli rokok, cari dalam komunitas. Mau beli baju, cari dalam komunitas. Mau beli rumah, cari dalam komunitas. Mau beli motor, mobil, dan lain sebagainya Bapak dan Ibu, cari di dalam komunitas. Tapi ingat, kalau Anda melakukan pembayaran atau transaksi menggunakan aplikasi. Karena aplikasi yang Anda pakai bisa untuk promosi usaha, bisa sebagai alat bayar, dan juga sebagai pendalaman pemahaman kita tentang pembelajaran ekonomi tentang digital bersistem. Kalau ini masyarakat dan Bapak Ibu mau siar tentang program Kampung Pintar, dan masyarakat berbondong-bondong mau siar program ini, beralih menggunakan aplikasi BOS 58, kita lihat ini yang akan terjadi. Contoh, di bulan pertama Bapak dan Ibu ajak 10 teman ikut program ini. Di bulan pertama mereka belanja di dalam komunitas senilai 350.000. Belanja apa aja? Belanja apa saja. Mau beli beras atau lain sebagainya, silahkan Bapak dan Ibu. Harus diingat, BOS 58 bukan penyedia barang Bapak dan Ibu, tetapi barang, harga Bapak dan Ibu sebagai pemilik usaha yang menentukan. BOS 58 hanya penyedia aplikasi pintar. Oke. Kalau Anda ajak di bulan pertama 10 orang dengan belanja 1 bulan 350, alhamdulillah bagi Anda yang siar, Anda komisinya alhamdulillah sudah ada 17.500. Oke, di bulan kedua 10 orang mereka mau bercerita program yang sama. 10 orang ngajak masing-masing 10. Oke, dan apabila terjadi sampai di bulan keempat Bapak dan Ibu terjadi duplikasi masing-masing 10 dengan belanja 1 bulan 350.000 dengan total mitra Anda. Oke, dengan total pengguna aplikasi di dalam jaringan Anda Bapak dan Ibu, komunitas Anda sebanyak 11.110 orang, belanja 1 bulan 350.000, maka Anda setiap bulannya akan dibayar oleh BOS 58 senilai 19.500.000 per bulan royalti belanja yang Anda dapatkan. Masya Allah. Bapak dan Ibu coba lihat ya, Anda cuma menghubungkan pembeli dan penjual. Anda belanja, tunjukkan, Anda edukasi, Anda ajak masyarakat peduli dengan usaha warga, peduli dengan usaha sesama Bapak dan Ibu. Anda punya penghasilan yang luar biasa. Pak, kalau kami hanya belanja 350 per bulan itu nggak cukup, Pak. Berarti terjadi puasa Daud. Oke, sementara ada yang bilang, Pak, kalau 350 itu kecil banget. Ada yang belanja sampai 5 juta per bulan, 10 juta per bulan, 2 juta per bulan. Oke, Bapak Ibu kita ambil yang tengahnya. Misalnya Bapak dan Ibu di dalam komunitas Anda belanja 1 bulan 1,5 juta. Beli beras, minyak goreng, kopi, gula, susu. Belanja apa aja Bapak dan Ibu. Beli bakso, beli baju. Menggunakan aplikasi BOS 58 Bapak dan Ibu. Dengan pengguna 11.110 orang. Belanja 1 bulan 1,5 juta. Penghasilan atau royalti yang Anda dapat per bulan adalah di bulan kelima dan seterusnya minimal 83.300.000. Wow. Inilah yang saya sebut tadi Bapak dan Ibu. Aplikasi yang kita tawarkan pada Bapak dan Ibu lewat program Kampung Pintar bisa membuat kita sukses, kaya, dan mapan Bapak dan Ibu.
Yang penting Bapak dan Ibu gunakan aplikasi, kemudian siarkan program Kampung Pintar di tengah masyarakat kita Bapak Ibu. Kita bantu usaha warga, promosikan usaha warga, jual usaha warga lewat aplikasi sehingga bisa dilihat oleh seluruh dunia, minimal di seluruh Indonesia. Oke Bapak dan Ibu, luar biasa. Inilah kelebihan aplikasi daripada BOS 58. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, kalau saya jualan di BOS 58, saya dipotong berapa? Oke, kita lihat. Saya ini buat simulasi berbagi untung sesama komunitas BOS 58. Bagi Anda penjual, Bapak dan Ibu, baik jasa, baik usaha, atau apa aja Bapak dan Ibu, kalau ada yang belanja di tempat Anda menggunakan aplikasi, contoh belanja kue. Misalnya orang itu belanja 20.000, dia bayar menggunakan aplikasi senilai 20.000. Tetapi Anda Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha akan dipotong sebesar 7%. Oke, akan dipotong berapa Bapak Ibu? Senilai 7%. Maksudnya, kalau produk Anda dibeli dengan harga 10.000, kemudian Anda withdraw ke kantor, maka kantor akan membayar kepada Anda 9.300. Rp700 itu dipotong lewat sistem. Kalau orang belanja 100.000, perusahaan akan membayar kepada Anda senilai 93.000. Tetapi konsumennya tetap membayar 100.000 lewat aplikasi. Pertanyaannya, 7% ini diberikan ke siapa saja? Atau hanya diambil oleh perusahaan seperti aplikasi yang lain? Tidak Bapak dan Ibu. Di 7% ini kita lihat pembagiannya. 1% dikembalikan kepada pembeli. Menjadi cashback atau diskon. 1% diberikan kepada yang mengajak langsung pembeli tadi. Contoh Bapak dan Ibu ajak saya bergabung di komunitas BOS 58. Kemudian saya belanja senilai 100.000, saya dapat Rp1.000, 1% dari 100.000. Bapak dan Ibu yang mengajak saya walaupun belum belanja, Bapak Ibu dapat Rp1.000 atau 1%. Kemudian Bapak dan Ibu, kami berikan lagi 4% kepada 8 orang yang lain yang siap mempromosikan usaha Anda. Masing-masing 0,5%. Berarti total dari 7% yang kita potong by system kepada usaha Bapak dan Ibu, kalau laku, total yang kami bagikan adalah 6%. Oke. Dan perusahaan hanya mengambil hanya 1% daripada sistem yang sudah kita potong secara otomatis. Di tempat lain Bapak dan Ibu, kalau kita mau jualan fashion, itu potongannya sampai 13,4%. Dan itu hanya dinikmati sendiri oleh yang punya aplikasi. Tetapi di BOS 58 Bapak dan Ibu, potongannya hanya 7%. Dan 7% ini dibagi-bagi kepada orang yang sudah by system yang kita sudah sebutkan tadi. Tujuannya apa? Supaya Bapak dan Ibu banyak yang mau mempromosikan usaha dan jualan daripada Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah konsep yang kita bangun. Oke, ya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan konsep ini akan membuat kita, Bapak dan Ibu, akan mudah untuk kita mengembangkan daripada sistem yang kita tawarkan pada Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, inilah program yang kita luncurkan kepada Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi. Oke, pertanyaannya adalah kalau ada program sudah seperti ini, aplikasinya bisa sebagai toko online, bisa sebagai alat bayar, kemudian sudah digital bersistem, bisa promosi yang bisa menyebabkan kita kaya raya, aplikasinya untuk penjual hanya dipotong 7%, dan 7%-nya juga itu dibagi-bagi supaya makin banyak orang yang mempromosikan Bapak dan Ibu. Pertanyaannya, kalau ada aplikasi seperti ini, kalau saya gabung, berapa biayanya Bapak dan Ibu? Oke, kita lihat berapa biaya seperti ini. Kita lihat, kalau kita buat sendiri tentu bayarnya mahal. Ya minimal Bapak dan Ibu keluarkan biaya di atas 100 juta. Tapi Bapak Ibu cukup pakai aja aplikasi ini. Untuk aplikasi ini,
Bapak dan Ibu kita tawarkan dengan nilai 580.000. Tapi nggak usah khawatir Bapak dan Ibu. Hari ini ada spesial promo di bulan Januari. 580.000 itu bisa dicicil dengan 100.000 rupiah. Wow, ya sudah aplikasi canggih dan smart, itu bisa dicicil untuk bergabung dan bisa merubah nasib kita Bapak dan Ibu, bisa dimulai dengan 100.000. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apa yang kita dapat dengan kita mengeluarkan 100.000? Yang pertama, Bapak dan Ibu akan punya akun atau aplikasi. Yang kedua, Bapak dan Ibu bisa langsung promosi usaha. Kita langsung berikan pada Bapak Ibu, ajarkan bagaimana untuk bisa buka toko online atau promosi lewat toko online. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, dari 100.000 yang Bapak Ibu bayar lewat para mentor atau yang mengundang Bapak Ibu, kami kembalikan 50.000 rupiah sebagai saldo belanja kepada Bapak Ibu untuk latihan. Wah, ini sekali lagi sifatnya promo Bapak dan Ibu. Ya, dari 100.000 Bapak sudah dapat akun atau aplikasi, Bapak sudah bisa dan Ibu bisa promosi usaha. Bapak Ibu kita berikan lagi, Bapak dan Ibu kembalikan sebagai bentuk promo untuk latihan saldo belanja 50.000 rupiah. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan saldo ini. Kemudian yang berikutnya, setiap Anda belanja, Anda akan dapat cashback secara otomatis atau diskon. Kemudian kalau Anda mau promosikan program Kampung Pintar, Anda akan dapatkan royalti akan masuk rekening Anda. Dan yang terakhir, dengan aplikasi ini, Bapak dan Ibu sudah otomatis beramal dan sosial. Karena keuntungan daripada aplikasi, ada kita sisihkan berapa persen untuk kegiatan sosial, berupa untuk anak yatim, dan untuk beasiswa. Oke Bapak dan Ibu, ini sangat-sangat luar biasa. Dan sebagai informasi aplikasi daripada BOS 58 atau aplikasi pintar ini, Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk kurang lebih bisa dipakai belanja online, bisa juga dipakai untuk koperasi, bisa juga dipakai untuk pesantren, bisa juga dipakai untuk majelis taklim, bisa dipakai untuk masjid, bisa dipakai untuk gereja, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, yayasan, dan sebagainya. Ini cocok dengan menggunakan aplikasi kita Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini contoh. Ini contoh Bapak dan Ibu di Meruyung. Ya, teman-teman kita ada satu yayasan sudah bekerja sama dengan BOS 58. Ini sudah mulai buat spanduk-spanduk. Ini contoh seperti ini. Yang jual sembako, dia buat spanduk. Kampung Pintar, komunitas belanja cerdas. Ambil cashback-nya, nikmati royalti. Apapun belanjanya, gunakan aplikasi Mapan, menerima pembayaran dengan BSP. Oke, ini Yayasan Al-Mujahidin Depok. Ini jualan sembako. Ini langsung kepada Ketua Yayasan Al-Mujahidin Depok, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, ini contoh aja ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebagai informasi Bapak dan Ibu, waktunya Anda sukses bersama aplikasi pintar BOS 58. Oke, Bapak Ibu, karena selama ini kita pakai aplikasi tetapi belum bisa membuat kita kaya raya, tapi lewat aplikasi BOS 58 bisa menjadikan kita kaya raya. Oke, Bapak Ibu, semoga presentasi kita pada malam hari ini bermanfaat dan bisa dipahami. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi sukses untuk kita semua. Bagi yang mau bergabung, hubungi yang mengundang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatian dan kita akan sambung lewat diskusi setelah acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.